Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ATR BPN, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan dengan tema Visualisasi Bangsa Menggugah Rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa. Tepuk tangan dong. Yeay. Perkenalkan, saya Ulfah Meisya, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS di Kementerian ATR BPN, penempatan satuan kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah di bawah Kanwil Papua. Dan tentunya yang pertama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Saudara Delvian. Dada-dada dulu boleh? Selanjutnya nanti kita berkenal langsung dengan beliau. Selanjutnya ada Hanif Safitri, boleh dada-dada dulu. Selanjutnya ada Dwi Apriani, boleh say hi dulu. Dan yang terakhir ada Mas Rian Kunto Wijaksono. Coba dada-dada dulu Mas. Oke, dan tentunya kami adalah generasi muda ASN yang siap berkontribusi dan mencintai Indonesia melalui peran nyata. Dan tentunya kita mau nanya dulu kabarnya semua. Hai, apa kabar? Halo, Halo, Halo Sobat ATR kabar BPN, kabar kabar baik. 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 Kabar baik. Oke, pastinya baik semua ya. Dan tentunya sebelum memulai untuk kegiatan kita hari ini di podcast ini, nggak lengkap kalau kita nggak berkenalan secara langsung seperti yang saya sebutkan tadi dengan narasumber kita kali ini. Boleh dong kenalan duluan buat kakak-kakak narasumber sendiri, dari mana nih asalnya dan juga penempatannya di mana. Kita mulai dari Mas Delvian dulu. Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan nama saya Delvian Axel Tuagora. Saya asli dari Maluku dan saat ini penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Terima kasih Mbak. Terima kasih narasumber pertama kita Mas Asik. Delvian. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua ada Mbak Hanif Safitri. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fitri atau dari Pati, Jawa Tengah. Saat ini penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sari, Provinsi Papua. Salam kenal semua. Salam kenal Mbak Hanif. Selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga ada Mbak Dwi Apriani. Silakan. Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan saya Dwi Apriani Diharjo. Asal saya dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk penempatan saya di Kantah Kota Sorong di bawah naungan Kanwil Provinsi Papua Barat. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Dan yang terakhir untuk narasumber kita yang keempat ada Mas Rian Kunto. Silakan. Halo Sobat ATR BPN, nama saya Rian Kunto Wicaksono, asal dari Sragen, Provinsi Jawa Tengah, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Salam kenal. Salam kenal untuk keempat narasumber dan terima kasih banyak untuk waktunya. Kita langsung saja kepada tema kita hari ini, yaitu bangga berbangsa. Nih, menurut kalian, Indonesia itu visualisasinya seperti apa sih saat ini, baik dilihat secara gambaran umum maupun dari mata para narasumber semua. Coba untuk sesi yang pertama ini kita persilakan kepada narasumber kita yang pertama, Mas Delvian. Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya visualisasi Indonesia itu bukan cuma soal peta dari Sabang sampai Merauke saja, tapi soal keberagaman yang harmonis. Kita punya ribuan suku dan bahasa, tapi bisa duduk bareng begini pakai bahasa Indonesia, itu menurut saya sesuatu yang keren banget dan jarang dimiliki bangsa lain. Mungkin itu Mbak. Oke, pastinya salah satu bentuk dari cinta tanah airnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini ya, Mas ya. Benar sekali Mbak. Oke, thank you untuk narasumber kita yang pertama. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber kita yang kedua. Gimana nih menurut Mbak Hanif Safitri? Mbak Hanif masih mute, boleh di-unmute dulu. Ya, mohon maaf. Oke, saya setuju. Dan jangan lupa, sekarang visualisasi bangsa kita sudah mendunia. Lihat bagaimana kuliner kita atau talenta muda kita di kancah internasional.
rasa bangga itu muncul saat kita sadar bahwa kita punya potensi besar untuk bersaing tentunya. Oke, itu pandangan dari Mbak Hanif Safitri. Keren banget dong pastinya kedua narasumber kita. Kita selanjutnya akan menanyakan kepada narasumber kita yang ketiga, Mbak Dwi Apriani. Kalau dilihat dari segi seorang calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari ATR BPN, itu gimana tuh Mbak? Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Kalau menurut saya dari kacamata seorang CPNS, visualisasi bangsa itu menunjukkan profesionalisme, integritas, dan semangat melayani masyarakat. Ini menjadi sebuah simbol, perilaku, dan juga karya yang mencerminkan nilai kebangsaan. Oke, pastinya untuk jawaban atau tanggapan dari Mbak Dwi Apriani ini juga patut kita apresiasi ya sebagai generasi muda juga pastinya. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan tanggapan atau respon dari Mas Rian Kunto Wicaksono. Gimana nih sepandangan dari seorang calon PNS atau ASN generasi muda? Oh, kalau dari kacamata sebagai seorang CPNS atau RBPN, visualisasi bangsa tercermin dalam pelayanan pertanahan yang adil, Mbak. Kemudian transparan dan juga profesional. Saat masyarakat merasakan kepastian hukum dan pelayanan yang baik, disitulah negara hadir. Oke, keren banget ya. Kutipan yang saya ambil dari jawaban atau respon dari Mas Rian yaitu saat masyarakat merasakan kepastian hukum dan pelayanan yang baik dan disitulah negara hadir untuk kita atau untuk masyarakat. Dan balik lagi ke pendapat dari Kak Delvian dan Kak Dwi, itu apakah bangga saja cukup atau bagaimana kita bisa menghubungkan rasa bangga ini terhadap wawasan kebangsaan? Coba direspon dulu boleh Mas Delvian? Baik, Mbak. Kalau dari saya pribadi, wawasan kebangsaan itu sebenarnya dari cara pandang kita ya. Jadi rasa bangga itu landasannya, kalau kita bangga, kita pasti akan menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah oleh hoax atau isu sara. Menurut saya itu poin pentingnya, Mbak. Oke, luar biasa. Pastinya dari keempat narasumber memiliki respon yang berbeda-beda dan juga isi semua daging semua ya. Kita sangat mengapresiasi seluruh tanggapan dari seluruh narasumber dan tentunya kita akan masuk kepada sesi kedua untuk mengefisienkan waktu mengenai aksi nyata bela negara. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian beraksi. Banyak yang mikir bela negara itu harus angkat senjata. Apakah benar seperti itu menurut seluruh narasumber? Kita awali dari Mbak Hanif Safitri dulu. Silakan. Kalau menurut saya itu merupakan pemikiran lama ya. Di zaman sekarang ini, nilai bela negara itu sangat luas. Contohnya cinta tanah air, pakai produk lokal. Terus contohnya di ATR BPN sendiri, setiap Kamis kami menggunakan batik sebagai salah satu contoh dari cinta tanah air. Sementara menjaga nama baik instansi itu termasuk dalam salah satu contoh bela negara. Itu menurut Wow, saya. luar biasa loh Mbak Hanif Safitri. Ya, tapi Mbak Hanif pakai jilbab sama bajunya juga semua lokal ya. Nanti saya periksa loh Mbak. Iya, semua lokal. Saya cinta produk lokal. Jadi Oke, baik dimulai kalau dari diri begitu. kita, nanti eh, baru kita ke hal-hal besar lainnya. Oke, mantap Pol, Mbak Hanif Safitri. Baik, selanjutnya saya pengen dengar tanggapan dari Mas Rian mengenai cinta tanah air, mengenai aksi nyata dari bela negara ini. Menurut saya, bahkan di dunia digital itu ada yang namanya digital literasi. Itu digital literasi adalah bagian dari bela negara, Mbak. Tidak menyebarkan ujaran kebencian, itu berarti kita setia pada Pancasila dan menjaga keutuhan bangsa. Seperti itu, Mbak. Wah, jangan sampai nanti saya menemukan komen negatif di Instagram atau sosial media artis-artis dari Mas Rian ya. Wah, iya, Nggak siap. boleh kalau begitu. Betul. Ujaran kebencian itu akan membuat orang terprovokasi untuk
berselisih. Pastinya itu tidak baik dan itu adalah salah satu bentuk dari cinta tanah air, generasi muda, dan digitalisasi saat ini. Oke, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya aku mau dengar tanggapan dari Mas Delvian lagi nih. Coba Mas Delvian gimana dari kacamatanya Mas Delvian? Iya Mbak, kalau dari sisi profesi kita sekarang ini sebagai aparatur sipil negara, memberikan yang terbaik dan bekerja profesional itu adalah bentuk kontribusi nyata. Jadi kita bekerja hari ini dengan memikirkan masa depan bangsa sesuai dengan kutipan yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, yaitu work with tomorrow in mind. Seperti itu Mbak Ulfa. Asik. Ih, takut banget lah sama bule Aru ini. Iya. Oke, thank you banget Mas Delvian untuk tanggapannya sangat luar biasa untuk sesi aksi nyata bela negara. Kita tutup dengan pendapat dari Mbak Dwi Apri. Silakan. Oke, makasih Kak. Jadi intinya itu aksi nyata dari bela negara ini dimulai dari hal-hal terkecil di lingkungan kita sendiri ya. Seperti tadi yang diucapkan oleh Kak Hanif Safitri, dimulai dari menggunakan batik dan juga menjaga nama baik instansi itu merupakan aksi kecil yang bisa berimbas besar untuk negara kita. Terima kasih Kak. Luar biasa. Sepertinya CPNS ATR BPN khususnya di kelompok 2 sub 2.1 ini cinta banget sama tanah airnya. Luar biasa. Oke, itu untuk sesi kedua aksi nyata bela negara. Selanjutnya kita masuk kepada sesi yang ketiga kampanye serta kita akan mendengarkan kesimpulan dari semua narasumber. Sebelum kita tutup, closing statement dari masing-masing narasumber kita akan dengarkan apa ajakan kalian buat teman-teman di luar sana supaya lebih bangga dalam berbangsa Indonesia ini. Dimulai dari narasumber pertama, Mas Delvian. Baik, untuk Sobat ATR BPN di luar sana, mari kita memvisualisasikan Indonesia sebagai rumah besar kita yang harus kita rawat bersama. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah bagian dari solusi. Mungkin seperti itu Mbak Ulfa. Keren banget. Dilanjutkan dengan Mbak Dwi Apri, silakan. Oke, bela negara itu bukan sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Mulailah dari aksi kecil, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dimulai dari langkah-langkah kecil ya, teman-teman diingat. Dan selanjutnya Mbak Hanif Safitri, silakan. Oke, bangga berbangsa artinya bangga dengan identitas kita. Jangan malu jadi orang Indonesia dimanapun kita berada. Itu dari saya, Kak Ulfa. Wow, bangga jadi orang Indonesia. Saya juga bangga sih. Pastinya banyak hal yang bisa kita banggakan, ya kan? Selanjutnya, saya pengen dengar dari narasumber kita yang terakhir, dari Mas Rian Kunto Wicaksono. Silakan. Seperti yang sudah disinggung Mbak Dwi Apri tadi, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kampanye dari hal-hal yang kecil ini contohnya seperti disiplin, etika, dan juga kebanggaan kita sebagai ASN. Menjadi ASN adalah kehormatan sekaligus amanah karena kita harus bangga melayani bangsa. Seperti itu, Mbak, menurut saya. Karena kita adalah pelayan publik yang harus bekerja dengan ikhlas dan juga jujur salah satunya. Oke, luar biasa. Intinya hari ini kita semua belajar bahwa mencintai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan soal kata-kata saja, tapi juga soal karya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Yang pertama, Mas Delvian, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Hanif Safitri. Terima kasih untuk Mbak Dwi Apriani dan juga narasumber kita yang terakhir, Mas Rian Kunto Wicaksono atas waktunya di hari ini. Dan itulah podcast singkat dari kami kelompok 2.1 dari subkelompok 2. Semoga bisa menggugah rasa cinta tanah air kita semua. Dan saya Ulfa Mesya dan seluruh tim pamit undur diri. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Sampai jumpa kembali di tema-tema podcast lainnya. Hai Sobat ATR BPN, dadah semuanya.